direkam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا رحمن الراحمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah, dua pertemuan kemarin saya belum bisa menghadiri seperti biasanya, tapi insya Allah dua pertemuan kemarin sudah digantikan oleh guru-guru yang lain, dan saya mohon maaf karena juga kondisi yang tidak memungkinkan saya untuk bisa menghadiri itu pertemuan tersebut. Saya mohon maaf, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pembahasan kita, di materi kita di dalam Al-Kafi li Syarhi Nadhim Asyin Kita ala Al-Ajrumiyah. Seperti itu. Dan tadi saya sampai tanya sama Mas Fakhrul, terakhir sampai di bab nakiroh wal ma'rifat, seperti itu. Oke. Sebelumnya saya bentar, mohon maaf. Lama Ustaz, kita di Naat Satawana Ustaz. Naat, nakiroh. Ya, maksudnya baru ingin masuk. Berarti baru ingin masuk ke nakiroh wal Nah, ma'rifat. Oke, tayyib. kalau ada sedikit pertanyaan tentang Naat, boleh Ustaz? Boleh. Ya, Anda suka dengar Naat Sababi itu yang mana Ustaz ya? Ini karena di sini kemarin Naatnya sepertinya yang biasa kita kenal gitu. Saya suka dengar aja ada Naat Sababi, Naat apa gitu. Ya, memang itu nanti ada jenis-jenisnya. Naat itu ada jenis-jenisnya, tapi mungkin di dalam pembahasan ini, dalam pembahasan naat itu nggak didetailkan dulu tentang mengenai jenis-jenis naat tersebut, karena memang mungkin mengingat ini adalah kitab untuk mubtadiin, jadinya belum sampai disibukkan dengan hal tersebut, seperti itu. Pun juga nanti di dalam tauhid, nanti juga insya Allah kita akan bahas di dalam tauhid pun juga sama. Dia belum dikenalkan dengan istilah tauhid lafzi sama tauhid maknawi. Belum dikenalkan dalam istilah tersebut. Hanya saja dalam contoh-contohnya nanti Ibnu Ajurum mencontohkan hal tersebut, seperti itu digunakan karena untuk memudahkan para tolabah, para pencari ilmu, itu untuk tidak dulu disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya tadi tafsil tadi itu. Jadi dikasih gambar umum dulu mengenai ini loh namanya naat, seperti itu. Itu dulu mungkin yang bisa saya jawab, Pak Nana, seperti itu. Oke. Insya Allah nanti kita akan, kalau misalkan ketemu di babnya ataupun ketemu di ininya, insya Allah kita akan sampai ke dalam bab itu, bab naat sababi dan jenis-jenis yang lain. Bentar. Oke. Pikir saya kemarin tuh udah sampai di bab nakirah wal ma'rifat. Mungkin iya kali. Saya juga lupa. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin maaf Wan. Iya, udah belum nakirah wal ma'rifatnya gitu. Nakirah dan ma'rifat sampai mungkin sebagian yang dibahas, belum semuanya. Gitu, oke. Baik. Berarti masih sebagian ya yang dibahas ya. Oke, ya kita coba lihat dulu. Insya Allah di bab ini, bab matbu' atau bab tabi' ini nggak ini sih, nggak terlalu banyak penjelasannya, hanya saja mungkin simpel-simpel saja. Dan insya Allah
mudah difahami karena ini merupakan bab apa ya, bisa dibilang ya mudah lah, intinya seperti itu. Mudah tapi nanti harus diperhatikan secara apa namanya, secara seksama supaya nanti dapat apa yang pengen disampaikan oleh musannif kitab seperti itu. Hmm. Oke, sebentar. Yuk kita mulai. Ujian katanya tanggal 24 Mei, betul ya? Ujian ujian ini ya, ujian di ma'hadnya. Betul ya? Iya, yes. Aha. Sudah disampaikan belum dari apa namanya, dari pihak ininya, adminnya? Belum? Sudah kayaknya. Sudah. Oke, oke. Ya insya Allah nanti kalau kita apa namanya, ikhtibarnya nggak repot-repot lah. Paling kalau saya boleh kasih ininya, saya kasih sedikit bocorannya. Insya Allah tugas kita hanya mengi'rab saja. Mengi'rab saja, dah itu aja. Jadi nanti Kisi-kisi Ustadz. itu udah Jangan dikasih kisi-kisi. jangan sulit-sulit, Ustaz. Siap. Yang pasti itu kisi-kisinya sudah disebutin tadi di awal. Insya Allah kita akan ke tadi itu lebih ke arah pembahasannya mengi'rab saja. Kita nanti mana dari i'rab dari mana, dari kitab apanya, insya Allah ntar apa namanya, coba kita istikharahkan dulu dari kitab apa dulu. Oke. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada pembahasan nakirah wal ma'rifat seperti itu. Oke. Pertama yang harus difahami bahwasannya hukum asal dari sebuah isim adalah nakirah. Itu pertama yang harus difahami. Bahwasanya semua isim hukum asalnya adalah nakirah. Oke. Berikutnya, makrifat itu datang punya sebab, punya suatu perangkat yang dia itu menyebabkan suatu isim tersebut bisa didefinitifkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, nakirah itu bermakna umum. Sedangkan makrifat dalam bahasa Indonesia itu bermakna definitif atau sesuatu yang bisa dicirikan dan bisa diidentifikasikan. Seperti itu. Tapi dalam kenyataannya, dalam perihal aslinya, hukum asal dari suatu isim itu semuanya adalah nakirah. Makrifat adalah cabang dari nakirah. Seperti itu. Oke. Itu kaidah pertama dan kaidah yang nanti akan berlaku sampai seterusnya, bahwasanya nakirah itu adalah asal dari suatu isim, sedangkan makrifat adalah cabang dari nakirah tersebut. Namanya cabang pasti ngikut yang namanya asli. Nah, namanya cabang pasti dia itu punya tanda yang mencirikan dia berbeda dengan aslinya. Oleh sebab itu, nanti nakiroh dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa hal. Dan di sini musannif kitab hafizahullah ta'ala wa rahimahullah ta'ala itu membaginya menjadi 5 asya. Yang nanti akan kita sebut sebagai namanya domair, isim alam, ada yang disebut sebagai namanya nanti isim mubham atau ismul isyarah, dan juga ya ismul isyarah, dan juga nanti ada idofah. Berikutnya juga nanti ada yang kita sebut sebagai namanya al, atau perangkat atau perangkat, suatu perangkat yang mendefinitifkan suatu isim seperti itu. Kita mulai dulu apa namanya dari pembukaan yang tadi saya sebutkan. Saya ulangi lagi bahwasanya hukum asal dari suatu isim adalah nakirah. Cabangnya adalah ma'rifat. Yang namanya cabang pasti ngikut yang namanya nakirah. Dan yang namanya cabang dalam bahasa Arab pasti dia punya ciri yang berbeda dengan yang namanya nakirah. Di antara ciri-ciri yang membedakan antara nakir dan ma'rifat ada 5 hal dan juga ada beberapa hal. Di antaranya adalah al, idofah, domair, isim alam, dan juga nanti akan kita sebut sebagai namanya ismul isyarah. Seperti itu. Dan nanti dalam pembahasan ini apa namanya sebenarnya agak panjang dan sebenarnya juga ada pendetilannya. Hanya saja di dalam kitab matan jurumnya ini tidak disebutkan banyak hal seperti yang nanti akan mendalam di kitab, misalnya kita sebut sebagai namanya kitab Qatrun Nada. Enggak seperti itu.
di dalam kitab ini, dalam kitab Jurumiyah khususnya, hanya membahas sesuatu yang itu mencolok perbedaan antara nakirah dan ma'rifatnya. Di antaranya yang nanti akan kita sebutin. Gitu. Gitu dulu apa namanya di pembukaan kita, nanti kita coba kita baca. Seperti itu. Kalau nanti ada pertanyaan tafadhol silahkan langsung ditanyakan saja. Seperti itu. Oke, yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa hafizahullahu taala wa'lam hudita rusyda annal ma'rifah khamsatu asya' inda ahli ma'rifah. Oke. Qaulu Nazim, perkataan Nazim rahimahullahu taala bahwasanya wa'lam maknanya adalah ta'alam wantabih ayyuhad darisu. Pelajarilah dan perhatikanlah ayyuhad darisu, wahai para pelajar. Tsumma da'a, kemudian An-Nazim berdoa, berdoa lidarisi untuk kebaikan seorang pelajar. Berdoa dengan apa? Bil hidayati war rusydi, untuk diberikan hidayah dan juga petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza, dan ini min babi tawaddudi wa taqarrubi litalib. Ini ini merupakan bab, yaitu maknanya adalah berdoa tadi kepada para talib. Ini merupakan bab kecintaan dan juga dekatnya musannif kitab untuk para pelajarnya. Oke. Berikutnya, wa qaulu Nazim, nanti kalau misalkan juga ada yang tertinggal dalam mengartikan juga tafadhol silakan ditanyakan saja. Tawaddudi itu bab kecintaan dan juga taqarrub itu kedekatan. Wa qaulu Nazim, dan perkataan Nazim rahimahullah taala al-ma'rifatu khamsatu asya'. Bahwasanya ma'rifat itu dibagi menjadi 5. Oke. Yang pertama tanqasimul ma'arifu, bahwasanya ma'arif jamaknya dari kata ma'rifat itu dibagi menjadi 5 contoh atau 5 perkara. Au umurin, atau 5 perkara. Oke, asya itu sesuatu, umur itu perkara. Wa qauluhu, dan perkataan beliau hafizahullah taala inda ahli ma'rifah, maksudnya adalah inda ahli nuhat. Oke. Nuhat merupakan jamaknya nahwi. Jadi ahli nahwu itu bisa disebut sebagai namanya nuhat, bisa disebut sebagai namanya nahwiyun. Ada 2 penamaan dari gelarnya para ulama-ulama nahwu. Bisa nuhat, bisa nahwiyun. Seperti itu. Oke. Dari sini ada yang tertinggal? Nggak ada? Oke. Semoga bisa dipahami teksnya dan juga maksudnya dari nazim tersebut. Oke. Berikutnya disebutin lagi. Wahyat domiru thummal ismul alamu fadhul adati thummal ismul mubhamu wa ma ila ahadi hadhil arba'ah udhifa fafhamil mithala wattaba'ah. Dzakara Nazim menyebutkan al-ma'arifah, menyebutkan ma'rifat-ma'rifat tersebut. Oke. Pertama, wahiyya khamsatu asya'a, yang beliau ataupun ma'rifat tersebut ada 5 perkara, ada 5 contoh, ada 5 sesuatu, ada 5 hal. Pertama yang kita sebut sebagai namanya domir. Domir atau bahasa kita itu disebut sebagai namanya kata ganti. Apa kata ganti itu? Huwa ismun jamidun. Dia adalah sebuah isim. Nah, berarti domir bukan fi'il, bukan harfun. Jamidun. Jamid itu bermakna sesuatu yang ngempel, sesuatu yang tidak bisa digerakkan. Nah, sesuatu yang tidak bisa berubah-ubah. Lawan kata isim jamid adalah isim mutasorrif. Lawan dari kata isim jamid adalah isim mutasorrif. Isim mutasorrif itu apa aja Ustadz? Contohnya isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil itu disebut sebagai namanya ismun mutasorrifun. Sedangkan domir itu isim jamidun yang dia itu tidak berasal dari sesuatu apapun. Itu ya. Itu yang disebut sebagai namanya jamidun. Lawannya adalah mutasorrifun. Nah, makna yang lain dari jamid adalah dia tidak terdiri atau dia tidak terbentuk dari sesuatu yang
punya asal, atau dia bukan terbentuk dari masdar, bukan terbentuk dari fi'il madhi, tapi dia memang asalnya begitulah dari perkataannya orang Arab. Itu disebut sebagai namanya ismun jamidun. Yang kedua, yang berikutnya apalagi ismun jamidun mabniun. Nah, ini ingat, berarti lawannya mabni adalah mu'rab. Berarti kita punya pemahaman bahwasanya domir itu tidak akan pernah berubah harokat akhirnya. Dia akan tetap sama, yaitu berharokat satu, baik itu nanti harokatnya sukun atau harokatnya fathah ataupun harokatnya domah ataupun harokatnya kasroh, yang nanti akan kita akan kita lihat pada masing-masing contohnya. Pertama, dia itu apa? Ismun jamidun mabniun. Isim jamid yang dia itu mabni. Yang apa lagi? Punya sifat keempat. Ya dulu ala mutakallimin. Yang dia itu menunjukkan kepada makna mutakalim. Orang pertama tunggal atau orang pertama jamak. Contohnya apa? Contohnya orang pertama. Orang pertama contohnya adalah mithlu ana dan nahnu. Ana orang pertama tunggal, nahnu orang pertama jamak. Mutakalim. Yang kedua, dia juga itu menunjukkan apa? Ya dulu ala mukhatabin. Nah, dia juga menunjukkan atas mukhatab, domir itu. Seperti apa contohnya? Anta, anti, antuma, antum, antunna. Ini merupakan domir mukhatab atau orang kedua. Orang kedua bisa berulang kedua jamak, bisa orang kedua tunggal, atau ditambahan di sini orang kedua yang jumlahnya ada dua, yaitu domir antuma. Yang ketiga, domir itu apa lagi? Domir juga ya dulu ala ghaibin. Domir ghaib. Apa aja? Huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ini merupakan orang ketiga, yaitu orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak, dan orang ketiga yang jumlahnya dua. Dan diantaranya adalah huma tersebut. Nah, kullu hadhihi domairu ma'rifatun. Semua domir ini, kullu hadhihi domairi ma'rifatun. Semua domir ini itu adalah ma'rifat. Oke. Sampai di sini bisa dipahami. Ada yang ketinggalan, tafadhol silakan. Kalau ada yang ketinggalan, ada yang belum bisa dipahami. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, nanti berikutnya yang nanti akan perlu menjadi perhatian penting, bahwasanya nanti domir-domir ini nanti dia punya tempat. Kalau dia berupa ana, nahnu, anta, anti, antuma ila akhirih, ini nanti posisinya pasti kebanyakannya dia posisinya sebagai rof'un, sebagai rofa. Tapi nanti di keadaan yang lain, nanti dia bisa berupa mansub, bisa berupa majrur. Oke. Yang nanti yang disebutin di sini itu golibannya, hukumnya adalah marfu atau rofa. Tapi nanti di keadaan yang lain, ketika dia keadaannya majrur, ketika keadaannya dia itu mansub, dia akan berubah. Seperti itu. Nah, yang disebutin di sini adalah keadaannya ketika rofa. Dan musannif kita tidak menyebutkan dalam keadaan mansub dan dalam keadaan majrur. Berarti bisa kita simpulkan bahwasannya hukum domair itu dibagi menjadi 3. Ada yang dia dalam keadaan rofa, ada dia dalam keadaan nasab, ada dia dalam keadaan jarun. Yang dicontohkan dalam bab ini ataupun dalam contoh ini adalah keadaannya ketika rofa. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, huwa sampai ke dalam kata huna. Semua masuk ke dalam yang namanya babun rof'un. Oke, seperti itu.
Tapi nanti ataupun di pelajaran lebih mendetil lagi, nanti biasanya raf'un itu nanti akan dijelaskan dalam keadaan nasab seperti apa dan dalam keadaan jar seperti apa. Ambil contoh misalnya dalam keadaan nasab, contohnya gimana? Contohnya semisal kita bilang dorobani Zaidun, seperti itu. Nah, dorobani Zaidun. Dorobani, kata ya di situ, ya-nya itu merupakan apa namanya maf'ulun bihi, domir aku, domir orang pertama tunggal, seperti itu. Nah, nunnya itu kalau ya-nya adalah domir, maka nunnya adalah nun wikoyah, nun penjaga. Tapi yang nun penjaga nanti akan kita jelaskan mungkin di kitab-kitab mutawalat. Tapi yang pasti yang menjadi pembahasan di sini adalah ya-nya itu. Ya-nya ini merupakan domir mutakalim ana, yang mana ya-nya itu dari kata ana rofa, ketika dia menjadi maf'ul bihi, dia akan menjadi mansub dan harokatnya adalah ya, ataupun representasi dari ana tersebut berubah menjadi huruf ya saja. Jadi dorobani Zaidun, telah memukulku. Siapa yang memukulku? Zaid. Nah, gitu. Jadi dari kata ana berubah menjadi ya. Nah, berubah lagi nanti kalau misalkan dia berubah menjadi apa namanya majrur. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya akhadha, misalnya akhadha Zaidun, akhadha Zaidun minni. Nah, Zaid mengambil sesuatu dariku. Minni. Nah, minni. Nah, kata minni kan minni dari kata harf jar min dan apa namanya domir mutakalim na'ana, ya sukun, seperti itu. Nah, ketika ya sukun ini ketemu sama harf jar, maka dia menjadi melebur menjadi satu dan ditandai dengan adanya tasydid. Jadinya minni, dan ya di sini ataupun domir mutakalim di sini harokatnya sebagai jar. Itu ya. Tuh, ini apa namanya hukum seputar domair. Ada dalam keadaan rofa, ada dalam keadaan nasab, dan ada dalam keadaan jar. Ini merupakan hukum-hukum yang harus difahami dari sebuah domair. Jadi domair itu nggak hanya seputar ana nahnu saja, nggak, tapi dia ada bentuk-bentuk yang lain yang itu menyesuaikan dengan hukum-hukum pada suatu kalimat atau pada suatu jumlah, seperti itu. Ini tentang domair. Oke. Ada punya pertanyaan sampai di sini tentang domair? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada Ustadz, Hmm. menyambung yang awal antum sampaikan kita akan ujian dengan i'rab. Barangkali ini bisa Ustadz yang terakhirnya di i'rabnya Ustadz untuk ni-nya itu. Akhoda Zaidun minni. Kayak Ustadz itunya apa i'rabnya Ustadz? I'rabnya gini. Ya'u domirun muttasilun. Hal Domirun. mungkin tuk yuktabu, taktabu. Mungkin ya, boleh. Yuk. Contohnya gini misalnya. Agak-agak nih ya di atas ya. Oke. Misalnya min harfun jar. Terus al-ya-nya afwan ya. Ini agak bagus. Hapus dulu. Hapus. Sebentar. Kita hapus dulu. Sebentar. Kok gini kan? Min dulu. Min harfun jar. Dan ya-nya adalah domirun muttasilun, seperti itu. Domir yang dia itu bertaut
mabniun ala sukun. Modomir mutasil mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin ismun majrur. Ismu majrurin. Itu. Harfun jar wal ya domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin ismu majrurin. Nah, ini apa namanya? Cara mengi'rabnya. Gitu. Terus nunnya kayak Ustaz. Nunnya Kan mana? tadi nunnya tasdid Ustaz. Kan min nih kan tasdid Ustaz. Enggak gini Oh, gini. enggak. Gini. Apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Minni Allah. Bentar. Nunnya itu dia nggak diitibar, nggak dianggap. Jadi Jadi irobnya nggak ada Ustaz maksudnya gitu. irobnya nggak ada. Seperti itu. Jadi nggak disebutkan nun sebagai Nggak wikoyahnya nggak disebutkan. perlu Ustaz. Nggak Oh, disebutkan. Itu juga bukan nun wikoya kayaknya deh, Mbak. Iya, bukan nun wikoya itu sepertinya. Yang saya tahu saya bukan nun wikoya. Nun wikoyah itu dia hanya ada pada fiil dan tidak ada pada harf jar dan juga tidak ada pada si isim. Itu. oh. Jadi Bapak yang Ustaz. dibilang min harfu jar cuma min saja tanpa tasdid Ustaz ya. Mm-mm. Jadi min harfu jarin mabniun ala sukuni. Hasbuh. Mm-mm. Oh, Cukup dari situ. Apa tidak ini Ustaz? Apa? Ya-nya ini digabung dengan nun. Jadi ni dhamirul mutasil begitu Ustaz. Iya, sebentar. Apa kok saya yang keliru ya? Bentar. Coba nanti deh. Ntar coba saya pastikan lagi apakah ada tasdid atau tidak. Coba seingat mestinya ada saya. Ustaz. Tasdid kalau Seingat, tasdid pasti ada Ustaz. betul. Seingat saya itu ada. Cuman nanti coba saya takutin lagi ya. Kok saya agak ragu-ragu. Insya Allah ntar coba saya ini lagi, saya pastikan lagi seperti itu. Karena contoh misalnya, eh, apa ya? Contohnya itu ani, fa ini korib seperti itu kan dari kata-kata ani juga itu kan dia apa namanya? Dia bertasydid juga gitu loh. Ya. Ani dariku gitu. Ha, ya kan? Bi, terus lia dan lain sebagainya. Nanti coba saya takutin lagi ya, Mas Rifai, apa namanya itu juga Pak Nana, nanti apakah dia itu bertasydid atau tidak. Tapi seingat saya dia itu bertasydid gitu dan nunnya tidak dianggap ketika kita mengirobnya. Nah itu aja dulu. Seperti itu. Oke. Nah, ada lagi punya pertanyaan yang lain. Pertanyaan selanjutnya Ustaz Afwan. Hmm. Hmm. Kalau domir dalam keadaan ropa pasti dia munfasil Ustaz ya. Betul, barakallahu fi. Pasti munfasil. Oke. Tahu bedanya ya yang lain atau sudah perlu diulang domir, munfasil sama mutasil yang lainnya? Coba saya tanya dulu. Udah disebutin sama Pak Anak nih, ada domir mutasil, domir munfasil. Sudah pada tahu bedanya dan juga udah pada kenal belum sama dua domir tersebut? Silakan. Sudah pada kenal? Tahu? Sudah. Oke, sudah start. Oke, yang lainnya coba. Saya pastikan dulu nih. Sudah kenal dulu nih sama domir mutasil sama domir munfasil nih. Salah Ustaz. Oke, insya Allah. Yang lainnya coba saya perhatikan dulu. Biar nanti diskusi kita bisa berjalan tuh kalau udah tahu domir mutasil, domir munfasil. Tahu ya? Ya Oke. Ustaz, ada tambahan ini tadi tentang dhamir mutakalim untuk ana. Kenapa dia? Ada dua apa itu tentang ya sama
ni tadi. Misalkan Mm-mm. kalau ini menempel pada isim, Mm-mm. misalkan apa itu? Eh, Kolami. ya, itu pakai Mm-mm. pakai ya ya Ustaz ya, bukan Betul. bukan ni gitu ya. Terus ada Bukan pakai kalanya ya dia. yang ya nun dan ya begitu. Ini perbedaannya apa ini Ustaz? Mm-mm. Apa dari segi Mm-mm. kedudukan, Perbedaannya apa? nasab atau yang lain gitu? Oke, gini. Pertama, pertama eh untuk gini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk isim dan harfun, ketika dia itu bertautan dengan domir, maka dia tidak berubah. Oke, tidak berubah dalam artian itu dia harokatnya mengikuti harokat domir mutakalim tersebut. Misalnya kata kolamun menjadi kolami. Ah, terus min aja menjadi mimi. Nah, itu dia berubah. Harokatnya mengikuti harokatnya si domir tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi untuk apa namanya keadaan ketika domir itu bertautan dengan isim dan harfun, maka dia mengikuti harokat dari si domir tersebut. Contohnya kolamun menjadi kolami. Apapun nanti keadaannya, ketika kita pengen ngomong penaku, maka kita bilang kolami, kolami. Misalnya akhadtu kolami, aku mengambil penaku. Padahal di situ nasab harusnya fathah, tapi karena dia bertautan dengan domir, maka dia menjadi kasroh kolami gitu. Mimnya itu yang menjadi kasroh. Begitupun juga dengan ketika dalam keadaan jar. Oke. Tapi akan berbeda keadaannya ketika dia bertautan dengan fiil. Kenapa begitu Ustadz? Karena fiil hukum asalnya adalah mabni. Mabni tidak boleh dia itu ada sesuatu yang merusaknya. Gitu. Nah, untuk menjaga agar kemabnian fiil itu tetap terjaga, maka dia butuh ada yang namanya penghubung. Karena kalau misalkan nggak ada penghubung, nanti kita akan kesulitan mengucapkannya. Semisal kata dorobani ini, ketika kita bilang bahwasannya kita pengen bilang bahwasannya aku adalah orang yang dipukul oleh Zaid, maka kita nggak boleh kita katakan dorobaya atau dorobai Zaidun. Di satu sisi itu apa namanya itu menyebabkan si doroba itu yang harokatnya harusnya fathah dan selalu fathah itu berubah menjadi sukun. Nah, itu adalah melawan kaidah atau melawan usul, melawan sesuatu yang bersifat sifat asal. Karena asal dari suatu fiil adalah fathah abadan selama-lamanya. Nah, tetapi tiba-tiba ketika kita ketambahan nun ataupun ketambahan domir ana menjadi sukun dan berubah dong harokatnya menjadi dorobai. Nah, itu kan sesuatu yang melawan kaidah. Oleh sebab itu, untuk tetap mempertahankan. Nah, makanya ada kata-kata mempertahankan. Untuk mempertahankan si fiil itu tetap para harokatnya fathah, maka dinamakanlah atau ditambahkanlah yang disebut sebagai namanya nun. Nun di sini disebut sebagai namanya nun wikoyah sebagai penjaga agar fathah yang ada pada fiil madi tetap dalam keadaan mabni, tidak berubah menjadi sesuatu yang lain. Makanya disebut sebagai namanya nun wikoyah. Mafhum sampai sini, Pak Mas Rifai? Alhamdulillah, insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Oke, itu ya apa namanya perbedaan sekilas antar domir. Oke, dah saya cukupkan sampai situ dulu. Semoga bisa difahami. Terus nanti yang tadi belum Pak Abdullah, Pak Gindung Suyanto, semoga nanti di akhir nanti saya coba jelasin perbedaan antara domir mutasil sama domir munfasil ya di akhir saja.
Semoga nanti bisa ada kesempatan dan mohon nanti waktunya nanti saya jelaskan di bagian akhir seperti itu. Perbedaan antara domir munfasil sama domir muttasil insyaallah. Oke. Berikutnya yang kedua. Yang kedua ada isim alam. Ini bukan ilmi ya, tapi alam. Al-ismu al-alamu. Isim alam. Mudahnya isim alam itu adalah nama suatu kota atau nama orang. Nah, nama kota, nama negara, atau nama orang. Apa sih kalau bahasa kita itu ya? Nama apa nih? Saya pernah tahu gitu padan bahasa Indonesianya. Cuman nanti semoga ingat lah, semoga ingat. Jadi isim alam di sini maknanya adalah isim yang dia itu menunjukkan pada manusia, seseorang ataupun kota ataupun di sini juga disebut sebagai namanya hewan. Hewan juga pun masuk juga, termasuk bagian dari objek atau alam lah, seperti itu. Bagian dari alam ini. Nah, gitu. Oke. Di sini disebutin yaksidu al-alam, yang dimaksud dengan alam di sini siapa? Wahua, dia adalah madalla isim, madis itu adalah sesuatu, dalla yang menunjukkan ala musammahu kepada sesuatu yang dinamakan kepadanya bila qaidin, tanpa adanya ikatan, tanpa adanya tanpa adanya ikatan atau ada sesuatu yang definitif yang mengikuti isim tersebut. Jadi dia terbebas, isim yang dia tuh nggak punya ikatan sama sekali. Nggak ada ikatan, dia tetap ya asalnya itu ya itulah dia. Nah gitu. Yang dimaksud dengan namanya bila qaidin itu isim yang datang dengan nama tersebut dan dia tidak ada sangkut pautnya dengan apapun. Nah, itu disebut sebagai namanya bila qaidin. Tidak ada sesuatu yang mengikat dia. Oke. Sawaun akana, baik itu dia itu alaman lil insan, baik itu yang dia itu alam bagi manusia. Contohnya adalah Muhammadun, Ahmadu, Thoriqun, Syarifun, Maryamu, Khadijatu, Aisyatu, Asilu. Ini semua dinamakan sebut sebagai namanya alam untuk manusia. Musonif kitab 4 nama laki-laki dan 4 nama perempuan. Asil di sini adalah nama perempuan ya. Maryam, Khadijah, Aisyah, dan Asil. 4 nama perempuan, 4 nama laki-laki. Am alaman lil baladi, atau nama alam bagi sebuah tempat atau bagi sebuah negara. Contohnya apa? Makkatu, Jeddah, Banha. Nah, tapi di sini tulisnya Binha. Banha di sini salah satu nama kota di Mesir. Ya, Al-Qahirah, Kuwaisuna, Tonto. Nah, saya baru tahu daerah yang namanya Kuwaisuna ini. Jujur saya belum pernah tahu, belum pernah melewati tempat ini dan juga belum tahu tempatnya ada di mana. Tapi dugaan saya Kuwaisuna ini ada di Mesir, seperti itu. Tapi saya belum pernah melewati dan belum pernah sampai ke tempat tersebut. Kalau Banha dan Tonto, alhamdulillah sudah. Nah, ini nama-nama kota yang ada di Mesir. Am alaman lil hayawan, atau dia itu nama alam untuk hewan. Hewan di sini apa? Hewan di sini maknanya adalah lil hayawan di sini, makna hayawan di sini maknanya adalah wahia al asma'u allati nusammiha al ayawana biha. Bahwasanya kita menamakan hewan tersebut dengan suatu nama. Nah, yang dimaksud dengan lil hayawan di sini, alaman lil hayawan adalah kita menamakan hewan peliharaan kita dengan sebuah nama. Seperti itu. Contohnya apa? Ka'anna nusammial kalba, seolah-olah kita menamakan yudusammial kalba, seperti kita menamakan seekor anjing dengan nama apa? Rex, atau Rambu, atau Rembu, masalan. Nah, wa kadzalika nusamil kittata. Kalau misalkan kita juga mau menamakan kucing kita dengan nama apa? Busi, Mish. Nah, kita menamakan dengan Pus dan juga dengan namakan Mish. Fahadhihi kulluha ma'rifatun. Semua yang tadi kita sebutin itu disebut sebagai namanya isim ma'rifah. Oke, semoga ini bisa dipahami karena ini mudah banget. Intinya adalah nama orang
nama tempat, ataupun nama hewan yang kita namakan khusus untuk hewan tersebut. Ini disebut sebagai namanya isim alam. Nah, ini insya Allah nggak ada pertanyaan lah ya. Yang ketiga adalah dzul adati, pemilik tempat atau pemilik perangkat. Dzu itu artinya pemilik, al-adat adalah pemilik perangkat. Perangkat di sini maknanya apa? Ai al-muhalla bi al, yang dia itu disertai dengan yang namanya al. Contohnya apa? Contohnya adalah ar-rajulu, al-madinatu, ar-rasulu, al-walidi, al-baiti. Nah, maknanya huruf-huruf ini ataupun isim-isim yang disebutkan rojulun, madinah, rasul, walad, walid, al-bait, bait, itu semua adalah isim nakiroh. Tetapi dia ketambahan al. Maka kata rojul, kata madinah, kata rasul, kata walid, dan kata bait itu menjadi sesuatu yang definitif. Kalau misalkan bahasa kita, rojulun itu seorang laki-laki, maka kalau ar-rojulu, laki-laki itu. Al-Madinah, Madinatun, sebuah kota, tapi kalau ketambahan al-Madinah menjadi kota itu. Rasulun, seorang utusan, tapi ketika ketambahan al menjadi rasul itu. Al-walid, bapak, seorang bapak, tapi ketika ketambahan al menjadi al-walidu, menjadi seorang bapak. Begitupun juga dengan bait, baitun, sebuah rumah, tapi ketika ketambahan al adalah rumah itu, menjadi sesuatu yang definitif. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, ini mudah difahami adalah dia ketambahan al atau disertai al-muhalla bil al, maksudnya adalah disertai dengan al. Terus yang keempat adalah al-ismu al-mubham. Dia isim yang mubham. Mubham dimaknai dengan sesuatu yang samar. Isim-isim yang dia itu samar. Contohnya apa isimnya samar? Asmaul isyarati, isim-isim isyarah, dan juga asmaul mausulah, isim-isim mausul. Contohnya apa? Apa itu isim isyarah? Di sini sebutin. Isim isyarah itu adalah meliputi hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haulai, dzalika, tilka, dan ulaika. Nah, ini semua disebut sebagai namanya isim isyarah. Nah, isim isyarah semuanya mabni. Semuanya mabni. Kecuali ini sama ini. Isim isyarah semuanya mabni. Jadi nanti kalau ada yang mengirob isim isyarah pasti ada ucapan mabniun. Kecuali di dua tempat ini. Kecuali di hadzani sama hatani. Dia itu mu'rabun, mengikuti namanya kedudukannya. Kalau nanti dia i'rab, kalau dia rofa menjadi hadzani dan hatani, kalau misalkan dia dalam keadaan majrur dan mansub, dia menjadi hadzaini dan hataini. Nah, itu. Ini apa namanya isim isyarah. Hadza untuk sesuatu yang dekat, dzalika untuk sesuatu yang jauh, tilka juga untuk sesuatu yang jauh. Seperti itu. Ulaika, haulai untuk sesuatu yang dekat, ulaika untuk sesuatu yang jauh. Nah, bedanya di situ. Hadza untuk sesuatu yang dekat, kalau sesuatu yang jauh itu menjadi zalika dan tilka. Untuk sesuatu yang banyak dekat haula, apa namanya, haulai, tapi untuk sesuatu yang banyak dan dia itu jauh adalah ulaika. Nah, itu. Ini namanya ismul isyarah. Yang kedua ada namanya asmaul mausulah, isim mausul. Isim mausul atau kata sambung lah kalau misalkan kita boleh mentakrib dengan bahasa kita. Kata sambung. Contohnya apa? Alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzaini, allati, sama allai. Ini semua disebut sebagai namanya ismul mausul. Ismul mausul juga sama. Semuanya mabni kecuali alladzani sama allatani.
Ini apa namanya disebut sebagai namanya ismul mubham. Nah, meliputi dua hal, meliputi ismul isyarah sama asmaul mausulah. Oke. Nah, untuk nanti pendetilannya nanti bisa di searching di apa namanya di Google ataupun di bacaan-bacaan lainnya. Saya hanya ngasih sedikit saja. Nah, ismul mausulah contohnya begini, misalnya jaa alladzi, seperti itu, misalnya jaa alladzi a'tani dirhaman, misalnya telah datang seseorang yang dia itu memberikan kepadaku sebuah dirham. Jaa alladzi a'tani, a'tani harusnya gini, terusnya begini. A'tani dirhaman. Telah datang seseorang yang telah memberikan kepadaku sebuah dirham. Oke. Ini merupakan contoh penerapan dalam dalam isim mausulah. Mungkin kalau isim isyarah sudah paham, tapi isim mausulah saya mau ngasih pendetilannya. Karena dia ada beberapa rukunnya. Oke. Pertama, dalam penulisan ataupun dalam penggunaan isim mausulah, ketika kita ingin menggunakan isim mausul, yang harus kita perhatikan adalah kita punya namanya adatul mausulnya. Kita punya perangkat mausulnya. Berupa alladzi, allati, alladzani, sampai allati. Ini adalah perangkat mausul. Yang kedua, ada yang disebut sebagai namanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat apa namanya ininya. Aidnya atau sesuatu yang kembali kepada si domir tersebut atau sesuatu yang kembali kepada asma mausulah. Alhamdulillah baru ingat. Harus ada yang namanya silah mausul. Silah mausul. Jadi di dalam rukun ketika kita ingin menggunakan ismul mausul, ada yang namanya mausulnya, ada yang namanya silatul mausul. Nah, jadi harus ada dua ini. Ada yang namanya mausulnya, ada yang namanya silatul mausul. Nah, di dalam silatul mausul ini harus ada domir yang kembali kepada kata alladzi. Atau nanti akan kita sebut sebagai namanya aid. Tempat kembali domir tersebut. Oke, jadi saya ulang lagi bahwasannya ini merupakan contoh penggunaan ismul mausul. Contohnya jaa alladzi a'tani dirhaman. Telah datang seseorang yang telah memberikan kepadaku sebuah dirham. Perhatikan apa namanya kalimatnya. Telah datang seseorang yang telah memberikan kepadaku sebuah dirhaman. Oke. Alladzi kita maknai sebagai yang telah atau yang menjadikan atau yang telah, yang dia itu, yang dia itu a'tani, yang dia itu memberikan kepadaku sebuah dirham. Nah, alladzi di situ adalah mausul. Sedangkan kata a'tani itu adalah seseorang yang memberikan kepadaku. Dia mensifati alladzi. Nah, sifat dia tapi bukan sifat, tapi dia disebut sebagai namanya silatul mausul. Sesuatu yang dia itu punya ikatan, punya sambungan dengan mausul yang sebelumnya. Nah, di dalam silah mausul ini harus ada domir. Nah, atau di dalam sebuah perangkat silatul mausul yang panjang nanti harus ada domir yang kembali kepada kata alladzi. Nah,
Kata a'toni itu kan menyimpan domir huwa. Domir huwa di dalam kata a'toni. Yang dia, gitu kan, yang dia telah memberikan kepadaku sebuah dirham. Nah, ini disebut sebagai namanya silatul mausul dan a'idnya. Gitu. Nah, dalam hal ini aidnya atau domirnya itu bersamaan dengan silatul mausul. Bersamaan dengan silatul mausul. Dan memungkinkan sekali nanti aidnya itu dia bisa bisa berupa domir tersendiri. Domir yang dia itu beda gitu. Contoh misalnya ketika kita bilang ja'a alladzi telah datang kepadaku, yang dia itu yang dorobahu Zaidun. Telah datang seseorang yang Zaid itu telah memukulnya. Nah, gitu. Yang Zaid itu telah memukulnya. Perhatikan. Telah datang seseorang yang seseorang tersebut telah dipukul oleh Zaid. Nah, ini disebut sebagai namanya mausul. Nah, sedangkan perangkat yang banyak ini, perangkat perangkat fiil berserta fa'ilnya disebut sebagai namanya silah mausul. Dan domirnya ini merupakan sesuatu yang kembali kepada alladzi. Nah, ada namanya disebut sebagai namanya a'id. Nah, gitu. Ja'a alladzi dorobahu Zaidun. Telah datang seseorang yang seseorang tersebut telah dipukul oleh Zaid. Nah, ini aidnya dia tidak aidnya itu dia nampak. Aidnya dia nampak. Sedangkan yang tadi contoh sebelumnya adalah aidnya tidak nampak. Dia terhimpun di dalam fiil dan fa'ilnya. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau belum terkait dengan silah mausul tentang mausul ini? Ustaz, tanya Ustaz, domirnya bisa tidak nampaknya hanya dalam bentuk fiil atau memang betul-betul hilang Ustaz? Hanya dalam bentuk fiil aja. Oh, dalam fiil saja. Jadi domir mustatir itu Ustaz. Betul. Yang aid itu. Oke, yang jadi lainnya nggak ada ada yang takdir ya Ustaz ya, yang ditakdirkan bahwa memang ada yang dihilangkan, dibuang gitu Ustaz. Nggak bisa. Kenapa? Karena nanti kita bingung kalau misalkan nanti dikira-kira. Nah, gitu. Nggak mungkin dikira-kira. Dia hanya ada yang memungkinkan hanyalah mustatir saja. Kalau ditakdir itu nggak memungkinkan. Nanti bingung. Nanti kembali kemana ini? Gitu. Soalnya kita bilang gini, kalau misalkan nggak ada haknya ya. Dalam contoh yang kedua. Ja'a alladzi doroba Zaidun. Telah datang seseorang yang dipukul telah datang seseorang memukul Zaid yang telah datang seseorang Zaid telah memukul, kan nggak nyambung. Sebenarnya contoh, telah datang seseorang Zaid telah memukul, gitu kan nggak nyambung. Harus ada kata nyanya itu untuk kita bisa menyambungkan antara alladzi supaya kalimatnya menjadi satu kalimat padu. Menjadi telah datang seseorang yang Zaid telah memukulnya. Jadi itu disebut sebagai namanya silah mausul dan aid. Aid itu menjadi kata kalimat nyanya itu loh. Nya, kepadanya, darinya gitu. Gitu, Pak, kurang lebih Pak Nana. Nah, ini Ustaz, berarti setelah alladzi itu isim selalu berupa jumlah ya Ustaz ya? Jumlah pilih atau selalu berupa betul. Namanya disebut sebagai namanya jumlah mausulah. Kalau yang ja'a alladzi
apa dorobahu Zaidun itu yang dibilang apa silatul mausulnya semuanya Ustadz ya. Betul, Kalau yang aladi atoni cuman atoni saja Ustadz. betul. Oh, sekolah khair Ustadz. Ya, baik. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Ya Ustaz, Silakan. Mm-mm. eh, seingat saya ada Mm-mm. maklumat yang jadi tambahan isim mausul ini selain yang tersebut di dalam kitab ini. Apakah betul memang eh, ma sama man itu juga bagian dari isim mausul? Betul. Berikutnya Ustadz, tentang Mm-mm. terkait ini, Mm-mm. di bagian nomor 2 tadi, Mm-mm. kalau nggak salah, huwa madalla gitu. Mm-mm. Nah ini mohon penjelasan terkait ma ini. Mm-mm. Kalau kemudian itu isim mausul, apa Mm-mm. setiap munculnya isim mausul itu mengartikannya yang begitu ya Ustadz? Mm-mm. Betul, betul. Seperti itu. Betul. Oke, gini. Jawaban pertama, man, ma itu nanti di beberapa tempat itu dia akan menjadi ismul mausul. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kenapa kok di sini nggak disebutin? Karena ma dan man itu nanti berserikat maknanya dengan makna-makna yang lain. Makanya dia nggak disebutin. Kenapa kalau disebutin nanti akan bingung. Loh, kemarin man itu artinya kata tanya. Ma juga kata tanya. Tapi kenapa kok di sini isi mausul? Nah, daripada untuk menghilangkan tadi, karena ini kan untuk mubtadi, untuk sesuatu, untuk orang yang baru belajar. Maka sesuatu yang orang baru belajar berarti kan dikasih sesuatu yang menjadi intinya dulu deh. Gitu. Nanti kalau misalkan cabang-cabangnya seperti man dan ma, baru nanti saya kasih tahu di berikut-berikutnya. Tapi tadi yang dipertanyakan sama Mas Rifai benar bahwasanya ma dan man itu merupakan bagian dari ismul mausul, betul. Yang kedua, apakah selalu diartikan yang? Ya, sebagian besar kalau kita ingin mengartikannya maka kita bisa menggunakan kalimat yang tadi itu. Karena memang dia itu adalah yang mensifat apa? Sesuatu yang mensifati. Nah, gitu, sesuatu yang mensifati dan sesuatu yang mensifati kan kita menggunakan kata yang. Tuh. Warna yang merah, nah, gitu. Warna merah ataupun ya kurang lebih gitulah, kurang lebih begitu. Apa namanya? Warna merah, warna yang merah, warna putih, warna yang putih. Itu kurang lebih Mas Rifai kalau misalkan kita mau mendekatkan dia dengan makna yang ada dalam bahasa kita. Baik Ustadz, Mm-mm. syukron. Mm-mm. Wah, iya. Kemudian lagi pertanyaan yang lain terkait dengan apa ismu mubaham ini. Ana Ustadz Afwan. Mm-mm. Ustadz dalam aladi kan kita baca aladi satu, tapi kenapa aladani lamnya dua Ustadz? Sama-sama al. Alayani, alladhi. Iya juga ya. Kenapa lamnya dua? Oke deh, itu deh. Jadi PR tuh saya deh. Jadi PR tuh saya. Saya belum pernah sempat punya pertanyaan seperti itu. Belum paham. Belum tahu saya. Belum tahu kenapa kok ada dua lam. Belum tahu. Belum tahu. Insya Allah ntar coba dicari. Kalau ketemu, saya kasih tahu langsung deh. Nah, Ustadz, ya terakhir Ustadz. Ya, baik. Oke, yang lainnya ada pertanyaan sampai di sini. Ini apa namanya salah satu perangkat yang penting untuk kita ketahui karena kita akan sering berjumpa dengan kata alladzi. Ada lagi yang lain, punya pertanyaan yang lain. Apa Tidak ada? tuh? Silakan. Nah, kalau dorobahu punya itu kan tadi dikatakan sebagai domir al-mustatir, Ustaz. Dorobahu. Tahu Domir ini bukan mustatir dia. dorobahu zaidun. Ah, ah. Dorobahunya itu berarti mutasil atau mustatir, Ustaz? Mutasil. Mutasil. Dan dia bukan mustatir. Mutasil anasobnya, Ustaz. Berarti maf'ul bih. Betul. Oh, nah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum wa iyyakum. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan? Ustadz, saya ada sedikit yang tadi tertinggal Ustadz di halaman sebelumnya 195.
yuqsidul alama wa huwa madalla ala musammahu bila qaidin. Limada huna qaidin Ustaz majrur. Oh, jadi Nomor itu 2 Ustaz, nomor 2. ah, Apa ya nih tahu tadi tahu. nomor 2 Ustaz? Nah, Bila qaidin itu nanti memang dia itu apa ya? Satu kesatuan. Satu kesatuan, oh, Pak. Bila qaidin dia itu termasuk apa namanya? Kalau dia sama kayak hatta, sama kayak oh, satu harfun-harfun yang kata ya lain. Ustaz ya. Satu kata. Jadi Bila tadinya lakoidin Ustaz ya aslinya. enggak, bila qaidin itu udah satu kata dia, satu paket. Baru tahu Ustaz. Masya Mm-mm. Allah. Ya, bila qaidin. Oh, satu kalimat ya Ustaz ya. Iya. Jadi artinya Ini mabni Ustaz. gimana? Mabni berarti. Mabni dia. Oh, Masya Allah. Kalau nanti silakan nanti kalau misalkan mau explore lebih dalam lagi tentang ba-nya apa, lamnya apa, silakan. Yang pasti saya pernah dapat pertanyaan yang sama seperti Pak Nana bilang, hanya saja saya mentok sampai pada taraf bila itu udah sama kayak isim majrur. Iya, udah sama kayak harfun jar. Saya hanya mentok sampai situ aja. Pencarian saya. Gitu. Nah, Ustaz, kalau khair Ustaz. Oh, ya. Yang lainnya ada? Enggak ada? Oke, yuk terakhir. Yang kelima adalah ma'udifa ila wahidi minal arba'ah. Sesuatu yang dia itu ditambahkan dari yang 4 sebelumnya. Nah, jadi kita menambahkan sesuatu dengan 4 yang tadi kita sebutin. Dengan domir, isim alam, ismul isyarah, dan juga isim mausul. Contohnya gimana? Apa maksudnya yang disebut sebagai namanya ma'udifa ila wahidi minal arba'ati? Ai al-ismu an-nakiratu. Adalah isim-isim nakirah. Yang mana? Idza udifa, yang jika dia ditambahkan ila wahidin minal arma'arifis sabiqatil mazkurati, yang dia itu isim nakirah, yang dia itu ketika ditambahkan kepada salah satu dari ma'rifat yang sebelumnya sudah disebutkan. Ini yang disebut sebagai namanya ma'udifa ila wahidin minal arba'ah. Fa innahu yaktasibu at-ta'rifu, bahwasanya dia akan menjadi sebuah ta'rif, sesuatu yang dia itu akan menjadi makrifat. Fakullu nakiratin, nah ini ingat, ini menjadi kaidah. Fakullu nakiratin, dan setiap nakirah udifat ila ma'rifatin, ketika nakirah tersebut ditambahkan, ditautkan, disertakan kepada makrifat, iktasabati ta'rifah, dia akan menjadi sesuatu yang ma'rifat. Oke. Watakunu fi rutbati ma udhifa ilaihi. Dan ini berikutnya akan saya sebutin mengenai rutbah, tentang apa namanya, rutbah itu tingkatan mana yang paling makrifat gitu. Mana yang paling makrifat? Tingkatan pertama yang paling makrifat adalah isim domir. Tingkatan kedua adalah isim alam. Tingkatan ketiga adalah ismul isyarah dan mubham. Tingkatan keempat adalah al. Gitu ya. Tingkatan pertama domir, tingkatan kedua alam, tingkatan ketiga adalah apa namanya? Tapi di sini disebutin alnya dulu sih. Di sini sebutin alnya dulu, tapi yang paling muktamad, yang paling tepat pendapatnya adalah al itu menjadi nomor keempat setelah isim mubham dan isim mausul gitu. Oke, contoh misalnya mislu kalimatin kitab, seperti contohnya kalimat kitab. Kitab itu nakirah, fa idza udifat ilad domir, ketika ditambahkan dalam domir, sorot ma'rifatan, dia menjadi ma'rifat. Contohnya apa? Kita buka. Ya, silakan. Kita buka. Kalimat kitabuk dan kalimat kitab itu menjadi ma'rifat karena ketautan dengan huruf kaf. Kita buka, kita buki, kita bukum. Nah, terus yang berikutnya, ketika kitab itu ketambahan isim alam. Contohnya apa? Kitabu Thoriqin. Tori kitabu Khalidin, kitabu Muhammadin. Nah, itu semua menjadi ma'rifat. Kata kitab yang tadinya awalnya kitab aja menjadi sesuatu yang ma'rifat. Terus apa lagi?
Wa mithlu kalimatil kitab ketika dia ketambahan dengan al. Contohnya apa? Kitabul muallimi, kitabut tobibi, kitabut tolibi, kitabut darisi. Nah, ini semua menjadi kitabnya menjadi sesuatu yang ma'rifat. Jadi kitab itu punya mu'alim, kitab itu punya dokter, kitab itu punya torik, kitab itu punya kamu. Nah, gitu kurang lebih pemaknaan dalam bahasa kitab. Terus berikutnya, wa mithlu kalimat di kitab ketika ketambahan isi mubham. Contohnya apa? Contohnya adalah kitabu hadza, kitab yang ini loh, kitabu dzalika, kitab yang itu loh. Ya, gitu kurang lebih. Nah, ini ketika dia ketambahan dengan isim yang mubham. Nah, ini semuanya merupakan isim nakiroh yang itu bertautan dengan 4 yang tadi disebutin. Bertautan dengan domir, bertautan dengan alam, bertautan dengan isim mubham, dan bertautan dengan al. Wa qawlu nazim, dan perkataan nazim fafhamil misala wan taba'ah. Maknanya adalah adrik kalama, bahwasanya ketahuilah contoh-contoh tersebut, wat bi al amtilah, dan ikutilah, maksudnya samakanlah contoh tersebut dengan contoh-contoh yang lain. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan perkataan nazim fafhamil mithala wat taba'ah. Terus berikutnya Islam apa Ustaz? Halil Yajuz soal Ustaz. Boleh. Nah, Ustaz, ada tingkatan dalam idopah ini dari domir, alam, kemudian al dulu atau isim mubham dulu Ustaz? Isim mubham dulu. Mubham dulu baru al Ustaz ya. Nah, yang Anda ingin tanyakan tuh apa konsekuensinya itu, apa adanya tingkatan ini Ustaz? Konsekuensinya sebenarnya nggak ada. Sebuah kalimat atau terhadap apapun gitu. Konsekuensinya sebenarnya nggak ada. Hanya saja nanti domir itu lebih kuat makrifatnya ketimbang al. Domir lebih kuat makrifatnya ketimbang alam. Hanya di dalam kekuatan saja, kekuatan dalam kemakrifatannya. Tidak ada pengaruh apa-apa Ustaz? Tidak ada pengaruh apa, tidak ada pengaruh apa. Hanya saja dia kekuatan makrifatnya melebihi dari yang lain. Domir melebihi dari yang lain. Kekuatan domir, kekuatan makrifatnya. Jadi kalau ada kalimat kitabuhu alal maktabi dengan al-kitabu alal maktabi, kuatan kitabuhu alal maktabi Ustaz. Betul. Oh. Gitu. Artinya juga apa Ustaz, nyambung dikit, yang namanya idopah itu bisa jadi mubtada Ustaz ya? Ya, bisa. Sekelas Ustaz. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, Ustaz. Silakan Pak Rudi. Itu yang idofat untuk kita menjadi menjadikan sifat gitu ya, untuk disertakan sifat. Nah, kalau yang idofat itu kan yang suka ada yang diidofatkan dengan yang ma'rifat, ada juga yang nakiroh, misalkan baitu tolibin misalkan itu ya, baitu tolibin, kemudian baitu tolibi. Nah, itu apakah ada perbedaan? Memang dua-duanya memang jadi makrifat, atau misalkan kita kan ada yang disifati itu, ada yang mudhofnya, ada yang mudhof ilaihnya gitu. Nah, ini untuk mensifati ini seperti apa Ustaz ininya, lihatnya? Oke. Misalnya gini ya. Misalnya begini. Tadi kan pertanyaannya kan begini, misalnya kitabu tolibin. Ini contoh kitabu tolibin. Terus kan pertanyaan berikutnya dari Pak Rudi yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya tangkap adalah kita mau mensifati yang mana? Mensifati tolib atau mensifati kitab, gitu kan Pak? Benar? Ya, seperti itu. Dan nanti sifatnya seperti apa gitu kalau mensifati mudhof atau mudhof ilaihnya gitu. Oke.
Nah, sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya tahu, yang paling pertama yang harus kita sifati adalah kitabnya dulu. Kitabnya dulu. Jadi si mudofnya dulu yang harus kita sifati. Nah, kalau toh nanti kita ingin mensifati si idofahnya, maka ya maknanya harus sesuai dengan sesuatu mudhof ilaih tersebut. Seperti itu. Misalnya kitabu tolibin mujtahidin. Kitab seorang tolib yang dia itu sungguh-sungguh. Kan bukan kita mensifati kitabnya, tapi kita mensifati tolibnya. Nah, tapi pada umumnya dan kalau boleh saya bilang itu pada golibannya, pada umumnya, bahwasanya kita selalu mensifati si mudofnya ini ketimbang mudof ilaihnya. Kita mensifati mudof ketimbang mudof ilaihnya. Yang sering itu begitu. Itu apa namanya yang saya ketahui dari Ya, tadi. yang dimaksud Ustaz, memang kalau itu mensifati antara mudhof dan mudhof ilaih memang kebutuhan kita mungkin ya. Betul. Istilahnya butuh sifat untuk mudhof ilaih atau mudhofnya. Nah, ini kan di sini berbicara tadi bahwa idofat itu ma'rifat gitu ya. Ketika kita berbicara kitabu tolibin, jadi dun berarti kan itu ya. Ketika kita mensifati kitabnya, kitabu tolibin jadi dun. Kemudian tadi mensifati tolib berarti kitabu tolibin mujtahidin, karena itu. Nah, kemudian sifatnya ini kan idofat ini ma'rifat gitu. Apa sifatnya ini misalkan kitabu tolibin al-mujtahidi gitu. Seperti kita mensifati kitabnya kitabu tolibin al-jadidu gitu atau jadidun seperti itu Ustaz. Betul banget. Jadi kalau misalkan kita ingin mensifati kitabnya, maka kita bilang kitabu tolibin al-jadidi. Al-jadidu. Bisa. Kalau kita ingin mensifati tolibnya berarti kitabu tolibin mujtahidin. Kita mensifati tolibnya. Bisa. Gitu. Kurang lebih, Pak. Jadi untuk mensifati kitabnya itu harus ma'rifat itu Ustaz. Betul. Harus ma'rifat. Ketika kita mensifati yang tolibnya itu nakiroh gitu. Betul. Jadi nggak bisa dua-duanya jadi ma'rifat itu ya? Nggak bisa maksudnya yang nggak bisa dua-duanya ma'rifat itu yang mana? Ya kayak kitabu tolibin, si tolibnya itu kan kalau kita itu sifat al-jadidu berarti kan ma'rifat, berarti kita menganggap yang kitab itu ma'rifat, ma'rifatnya itu dengan idofat gitu ya. Betul. Nah, terus kitabu tolibin ini dianggap nakiroh. Nah, sementara tolib juga kan idofat sama kitab gitu, nggak bisa ma'rifat ini. Nggak bisa ma'rifat. Itu nggak bisa ma'rifat. Nggak bisa ma'rifat. Nggak ma'rifat ya Ustaz ya? Nggak ma'rifat. Gitu. Oh iya, mohon. Berarti kalau Afwan boleh ikutan Ustadz Afwan. Itu paruh dulu Pak. Paruh dulu coba dituntaskan dulu. Silakan. Berarti kalau tolibnya itu di alif lam baru ma'rifat gitu Ustaz. Betul. Iya Ustaz. Tapi kalau yang mudhofnya itu mau nakiroh mau ma'rifat yang mudhof ilaihnya, yang mudhof itu semuanya pasti udah jadi ma'rifat Ustaz ya. Betul. Iya Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Ya, Pak ya. Oke. Gimana? Pak Nana. Afwan Ustaz, di contoh yang pertama ini kalau menurut saya Afwan Ustaz bertanya itu udah masih nakiroh Ustaz. Kenapa? Karena di idofa pada nakiroh tidak bisa menjadi ma'rifah Ustaz. Kan tadi kaidahnya kalau idofa pada keempatnya itu emang ma'rifah.
Jadi kalau contoh pertama kita tolibin ini tetap nakirah Ustaz. Betul. Tapi gini Pak, jadi dalam idofah kita ada atau tidaknya alif lam, dia tetap bisa dihitung sebagai nakirah. Gitu. Nakirah atau Dihitung ma'rifat? Dihitung ma'rifat, afwan, dihitung ma'rifat. Hanya saja kekuatan ma'rifatnya Selalu Ustaz. berbeda. Kan ini idofah pada nakirah Ustaz. Betul, bisa. Dia disebut sebagai ma'rifat bisa. Karena dia diidofakan kepada sesuatu yang dia itu bisa menjadi kayak gini. Idofah itu idofah itu identik atau identik dengan ma'rifat. Maka sesuatu yang diidofakan baik itu dengan sesuatu yang ma'rifat ataupun bukan dengan ma'rifat, contohnya kitab Thalibin ini, dia bisa menjadi ma'rifat gitu. Bisa. Berarti menyalahi hukum yang kelima Ustaz ya. Kan tadi diidofakan pada yang ma'rifat. Bukan menyalahi sih Pak, lebih tepatnya pendetilan. Nah, gitu mungkin. Pendetilan dari idofah itu sendiri. Cuman kalau di jumlah pertama, kalau kita ikuti bahwa kitab Thalibin itu sudah ma'rifah, itu al-jadidu bukan khobar ya Ustaz ya? Bukan, dia sifat dari kitab. Sifat dari kitab. Berarti ini sudah kalimat sempurna belum Ustaz yang awal? Yang Belum kalimat sempurna. Belum. Kita bilangnya kitab seorang tolib yang baru. Nah gitu kan. Bukan kalimat sempurna dia. Yang baru yang yang gimana gitu. Kitab yang baru itu yang gimana gitu. Nah kita masih bertanya-tanya. Gitu. Kalau Ustaz. Ya, lebih tepatnya tadi ya pendetilan, bukan menyalahi kaidah, enggak, pendetilan dari sesuatu idofah yang baru. Gitu. Jadi kalau idofah itu jadi nggak hanya pada sesuatu yang sifatnya dia itu harus makrifat, enggak, tapi yang nakira juga pun bisa dia menjadi idofah. Ini sebagai tambahan saja. Terima kasih nih Pak Rudi udah ngasih diskusi yang ngasih idofah bentuk yang lain. Semoga yang lainnya nggak bingung ya. Ini kadang-kadang kalau udah dikasih sesuatu yang baru gitu kadang-kadang bingung. Semoga nggak bingung. Jadi ada idofah model yang lain, model yang selain yang 5 tadi. Ketika ketambahan dengan sesuatu yang nakirah, dia menjadi idofah dan dia juga dihitung sebagai namanya ma'rifat juga. Yo, yang lainnya, udah sepertinya cukup ya, nakirah, isim nakirah dan ma'rifat. Ya, ada pertanyaan karena berikutnya hanya sebatas tambahan-tambahan aja. Insya Allah sudah. Silakan. Dalam referensi yang lain saya menemukan harfun nida itu sebagai ma'rifat. Itu bagaimana? Betul banget, itu betul. Disebut sebagai namanya ma'rifat juga betul. Tapi ulama mengiktibar hanya 6 ini saja. 5. Afwan Pak, 5 dengan isim mubaham itu kan ada 2, ada isim isyarah sama isim mausulah. Itu dipecah. Nah, Ustaz. Betul Mas atau Pak Fian, betul. Tapi ulama mengiktibar dia hanya 6 saja yang paling kuat, yang paling ma'rifatnya yang paling ma'rifat. Itu dulu ya. Betul, tadi harfun nida termasuk ma'rifat, betul. Tapi ulama mengiktibar 6 saja. Di antara ulama yang berpegang pada hal itu adalah Ibnu Hisham. Ustaz, masih ada waktu Ustaz? Masih ada waktu, silakan. Sebenarnya kalau misalkan ada waktu lagi malah saya mau ke bab atof nih, lebih mudah sepertinya. Silakan. Ini karena saya nih lagi sambil ada aktivitas, jadi agak potong-potong. Kalau saya mau nanya yang atas nih, tadi yang pertama saya sempat nyimak, yang ya itu ya, yang menjadi maf'ul itu kan maf'ul mutakalim wahdah, yang menjadi lebih itu seperti ada ya, kan ana itu menjadi ya itu saja, menjadi ya, kemudian ya itu yang nggak ada titik gitu ya, kemudian ya yang ada titik, kemudian ni gitu saja. Ada 3 itu. Nah,
seperti di dalam penulisan. Contoh misalkan berarti tadi kalau ni itu dikhususkan untuk fiil gitu Ustaz ya. Betul. Contoh seperti dorobani nggak bisa tidak pakai ni gitu ya, karena itu memang fiil gitu Ustaz ya. Dia pakai nun wikoyah. Ya, nun itu gitu ya. Ya doroba kan gitu ya, ada nunnya itu. Nah, kalau di isim kan langsung pakai ya-nya itu Ustaz ya. Betul. Nah, itu kalau di isim itu kan ada dua nih, seperti alayya kalau di huruf itu ya alayya Iya. kan menjadi domirnya itu Tasdid. yang ada titiknya itu Ustaz ya. Mm-mm. Nah, ya, kemudian misalkan kolami, nah itu pakai titik atau memang tidak pakai titik atau sama saja gitu Ustaz. Oke. Ini permasalahannya ada di titik atau tidak ada titik kali ya. Gitu. Ya. Aha. Oke, kata Yub. Oke, saya jawab. Pertama gini, eh apa namanya? Itu masalah penulisan. Jadi masalah penulisan itu setahu saya bergantung kepada hal tersebut apakah membingungkan atau tidak membingungkan. Dalam artian ketika lisan kan gampang kan menulis apa lisan kan mudah mengucapkannya. Nah, itu kan bahasa tulisan itu kan perlu ada yang namanya kejelasan. Jadi penambahan Mafi saut Ustaz. Sinyal yang Ustaz ada ya? Punya Ustaz Fikri kan. Tidak ada suara Ustaz, Afwan. Jaringan. Lagi cuci motor ya?